Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Ibu Heti Wiryanti, SPD. Anak-anakku, seharusnya minggu ini kita telah melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, karena wilayah Lampung Utara saat ini menjadi zona merah, maka pembelajaran tatap muka kembali ditunda. Ingat anak-anakku, selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak agar kita terhindar dari segala macam virus. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi dengan tepat. Minggu yang lalu kita telah mempelajari perdagangan internasional. Baiklah, hari ini Ibu akan mengulas sedikit saja untuk mengingat kembali pembelajaran yang lalu. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang diadakan antara satu negara dengan negara yang lain meliputi kegiatan ekspor-impor. Nah, perdagangan internasional ini dapat terjadi karena perbedaan barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, karena adanya keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dari masing-masing negara. Untuk yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh Adam Smith. Dapat kalian lihat di layar kalian, ini ada foto Adam Smith yang mengemukakan teori keunggulan mutlak. Menurut teori perdagangan ini, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Dengan cara ini, negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak dan mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak. Dan menurut teori ini juga, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Sebagai contoh, misalnya, Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang, yaitu pakaian dan tas, dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata, Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian, dan Thailand
memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas. Kita lanjut yang kedua, yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif ini melengkapi teori keunggulan mutlak yang telah Ibu jelaskan tadi. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah, seperti halnya Malaysia, yang bisa memproduksi timah dengan murah. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawit, dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Keuntungan keunggulan komparatif yaitu dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas atau efisiensi tinggi. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan, antara lain eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan, dan ancaman fisik lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam berdampak pada perusakan lingkungan hidup. Perdagangan bebas juga bisa membuka akses meluasnya budaya barat dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi murah. Setelah kalian menyimak materi di atas atau yang telah Ibu jelaskan tadi, saat ini Ibu akan memberikan tugas. Ada 3 soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa saja yang dilakukan agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat? Yang kedua, bagaimana peluang produk masyarakat dapat menembus pasar internasional? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar produk masyarakat diterima oleh pasar internasional? Seperti biasa, soal dan jawaban kalian tulis di buku catatan atau di buku latihan, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan mudah dicerna dan mudah dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.